Halo para sobat, kita kembali bertemu di RH Channel. Salam sehat dan merdeka. Bung Rahmat, setelah menghadapi badai varian Delta yang begitu menular, dunia saat ini dihadapkan lagi dengan varian baru COVID-19 bernama MU atau B1621. Ada kekhawatiran, tentu saja, apalagi ada dugaan varian MU ini lebih kebal terhadap vaksin. Ini tentu mengkhawatirkan. Kan ada gelombang baru virus corona. Perkembangan terkini, varian MU ini sudah menyebar di 40 negara, termasuk di Asia seperti Korea Selatan, Hong Kong, serta Jepang. Nah Bung, tentu kalau boleh kita berharap varian MU ini nggak usahlah masuk ke Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan Bung? Baik, para pemirsa, sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Merdeka! Teman-teman, hari ini kita mencoba mendiskusikan suatu hal yang sangat menarik. Karena beberapa hari ini saya ditanya oleh teman-teman media. Salah satunya adalah bagaimana tanggapannya terhadap varian yang cukup menjadi sorotan WHO, sorotan dunia, varian COVID-19 yang lagi yang menjadi bahan pembicaraan. Bahkan varian ini sudah menjadi perhatian WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, untuk berhati-hati karena berdasarkan informasi dari berbagai literatur dan berbagai penelitian, varian ini adalah kebal, katanya kebal, berpotensi kebal terhadap vaksin. Nah, apa dan dari mana itu varian itu? Nah, varian ini dinamakan MU. Varian MU itu berasal dari Amerika Latin Kolombia yang pertama kali dipertemukan atau ditemukan. Karena ini menarik karena pernah juga disampaikan oleh Pak Wakil Menteri Kesehatan kita, Pak Dante, Dr. Dante, bahwa ini ada juga butuh perhatian kita bersama. Karena rilis dari WHO, berbagai penelitian, varian ini katanya berpotensi kebal terhadap vaksin. Jadi ketika seseorang divaksin tetap jalan aja. Artinya nggak ngefek, tetap kena. Ya memang tetap kena, tetapi tidak begitu ngefek perlawanan atau imunitas yang dihasilkan dari vaksin. Tapi biarlah itu dari ranah penelitian, ranah ilmu pengetahuan, ranah saintifik terhadap potensi varian ini tidak atau tahan terhadap COVID atau tahan terhadap vaksin. Yang paling kita perhatikan saat ini adalah bagaimana kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat, dan sebagai rakyat mengantisipasinya terhadap keberadaan varian yang tadinya ada Delta, ada Beta, termasuk yang paling akhir ini adalah varian MU yang dari Amerika Latin. Berdasarkan berbagai rilis, varian MU ini sudah terdeteksi di 39 negara. Alhamdulillah sampai saat ini kita belum ditemukan varian MU ini. Ya kita pantas bersyukur, tetapi kita juga harus waspada, harus berjaga-jaga, harus pasang kuda-kuda. Bagaimana menyikapi terhadap keberadaan vaksin atau keberadaan virus corona varian MU ini. Pemirsa, pada dasarnya kan COVID itu atau virus itu kan bermutasi karakteristiknya. Ya, bermutasi bisa dari lokal, yang COVID yang sudah ada di Indonesia, kemudian bermutasi secara sendirinya, merubah bentuk, merubah apapun, karakteristik COVID.
Demikian juga yang di Indonesia ada juga yang datang dari luar. Artinya, taruhlah seperti varian Delta yang sekarang ini banyak di Indonesia, ditemukannya itu kan datangnya dari India. Datang dari Indonesia, datang dari luar masuk ke Indonesia. Nah, kemudian menyebar begitu cepat. Nah, terhadap adanya isu varian MU ini, sekali lagi, bagaimana sikap kita? Yang pertama, para pemirsa dan teman-teman Era Channel dimanapun Anda berada, nggak usah panik, nggak usah takut. Itu modal awal kita. Ya artinya, apapun varian Delta maupun varian yang lain, termasuk varian-varian yang hasil dari mutasi dari Indonesia, termasuk dari luar negeri, kita yang paling utama itu adalah nggak boleh takut. Nggak boleh merasa was-was, tapi cukup siaga. Dengan cara apa? Ya ikuti perintah dari negara. Karena ini kan lagi perang. Perang sebagai panglima tertinggi kita, sebagai ngatur ritme perang kita, ya pemerintah. Ikutin aja petunjuk dari pemerintah. Dengan cara apa? Sudah sering kita lakukan, sudah sering kita dengarkan, dan sudah berulang kali disarankan oleh pemerintah. Protokol kesehatan. Ya. Apapun virusnya yang bermutasi dari yang tidak menjadi bahaya maupun lebih cepat penyebarannya maupun tidak bahaya, hanya satu yang paling cukup bisa kita efektif dan paling murah dan paling efisien, protokol kesehatan. Apapun variannya, kita tetap memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan. Ya karena ini PPKM, ya kita ikutin perintah negara, menghindarkan dari kerumunan, mengurangi mobilitas. Itu yang paling efektif. Yang kedua, yang perlu kita sampaikan yang buat kita semua adalah, ya tentu karena kita negaranya luas, karena kita negara kepulauan, dan kita tidak mungkin tidak berinteraksi dengan negara luar negeri, ya harus dijaga ketat perbatasan Indonesia dengan negara lain. Mana itu? Bandara, pelabuhan. Itu harus diperketat, harus diperkuat pertahanan kita. Dengan cara apa? Screening yang ketat. Aturan dari negara ditegakkan. Bila dari luar negeri itu masuk ke Indonesia melalui pesawat, itu harus PCR, kemudian sampai ke Indonesia harus PCR lagi. Dan yang paling penting, teman-teman para pemirsa, harus isolasi. Isolasi itu kata pemerintah. Ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang 14 hari, tergantung dari negaranya. Saya percaya kalau itu bisa kita ketat dan tidak bobol di situ, kita yakin. Karena apa? Di setiap pintu-pintu masuk, baik bandara, baik pelabuhan, kan ada laboratoriumnya. Nah, begitu seseorang terdeteksi yang tanda petik itu ada yang dicurigai itu MU atau varian apapun yang dari luar, itu harus kita kanalisasi, harus kita mitigasi, harus kita kandangin dulu sesuai dengan ketentuan. 7 hari, 10 hari, 14 hari, tergantung dari negaranya. Nah, itu 2 hal protokol kesehatan, dan yang kedua adalah bagaimana menyikapi pertahanan batas negara itu harus kita ketat. Yang berikutnya adalah ya kita harus membumikan selain protokol kesehatan, kedua tadi itu menjaga pertahanan kita tuh lintas batas. Yang tak kalah penting adalah vaksinasi. Protokol kesehatan tidak cukup, teman-teman. Harus butuh penambahan injeksi dari vaksin. Karena dengan adanya vaksin itu, kita lupakan dulu apakah itu mau kebal dari vaksin, ataupun yang penting kita pertahankan dulu, perkuat pertahanan tubuh kita itu. Melalui yaitu tadi vaksin. Kita gulirkan, kita songsong, kita sukseskan vaksinasi. Kalau seluruh bangsa kita tahun ini itu target kita 80% tercapai program vaksinasi, saya yakin optimis kita juga cukup bisa mengendalikan secara bersama-sama dan bergotong royong melawan COVID. Apapun variannya. Apapun variannya. Nah, jadi itu ya, 3 hal tadi ya. Protokol kesehatan, batas-batas negara kita perkuat,
Dan yang ketiga adalah vaksinasi. Yang tidak kalah penting teman-teman para pemirsa RH Channel dimanapun Anda berada, kita dorong pemerintah. Nah, ini sekarang kita dorong, kita sampaikan pada pemerintah teman-teman, bahwa kita punya Litbangkes, penelitian dan pengembangan dari Kementerian Kesehatan. Di banyak tempat kita punya tempat-tempat untuk laboratorium. Ya disitulah kita harus mendeteksi. Karena apa? Tidak hanya datang dari luar sendiri teman-teman. Bahwa vaksin itu kan bisa dari luar, yang varian dari luar. Ada juga varian-varian kita yang datang dari Indonesia yang bermutasi lokal, itu harus kita awasi. Sering dilakukan ambil sampel, kemudian ternyata sudah bermutasi, lah mutasi ini kita serahkan kepada pemerintah dalam ini Litbangkes, penelitian, badan penelitian dan pengembangan dari pemerintah yang bertugas mengawasi terhadap lajunya proses perputaran, lajunya mutasi, lajunya terhadap perkembangan virus COVID-19, ya harus diawasi. Saya yakin kalau itu bisa kita perkuat, kita bergandengan tangan, kita bisa mampu mengatasi COVID-19 dengan baik. Nah, bagian akhir kalimat yang ingin saya sampaikan, kita berterima kasih, kita bersyukur bangsa kita sudah cukup landai. Tren yang sangat baik, rakyat keren, pemerintah jempol 2, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semuanya keren semua menyukseskan PPKM yang disampaikan oleh pemerintah. Ini harus kita pertahankan situasi ini. Dan yang paling utama jangan lalai, jangan nabe teman-teman, bahwa seolah-olah COVID sudah turun, kemudian kita lalai terhadap protokol kesehatan, kita mobilitas kita tinggi. Banyak negara yang tadinya turun, kemudian melonjak lagi, karena masyarakat perubahan perilakunya begitu cepat, beraktivitas dengan yang tinggi sekali sehingga melupakan protokol kesehatan, sehingga negara lain meledak. Baik para pemirsa RH Channel dimanapun Anda berada, itu tip dari saya. Kita tidak perlu cemas menghadapi varian apapun, termasuk varian MU. Wah, yang penting apapun varian Anda, apapun varian bermutasinya COVID-19, mau menjadi lemah, mau menjadi kuat, mau menjadi kebal, yang penting kita lawan dengan protokol kesehatan. Kita antisipasi dengan 3M, tambah 2M, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas tinggi. Sukseskan program vaksinasi. Dan yang terakhir tadi saya sampaikan, jaga wilayah NKRI, pergerakan manusia, WNA maupun WNI yang dari luar negeri masuk ke kita harus screening dengan ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu teman-teman RH Channel dimanapun Anda berada, isu hari ini yang kita diskusikan, mudah-mudahan menambah semangat kita dalam rangka untuk melawan COVID-19 secara bergotong royong, bergandengan tangan, dan berangkulan. Yang penting juga jangan takut terhadap apapun perubahan COVID-19. Seperti yang saya sampaikan di awal. Sampai ketemu di isu-isu selanjutnya. Salam sehat buat kita semua. Selamatkan diri kita sendiri. Selamatkan keluarga kita. Selamatkan seluruh bangsa melalui protokol kesehatan. Karena yang paling murah, paling mudah, dan paling efisien. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!